Saya mulai boleh ya? Boleh dimulai, sudah 20 orang, 21 peserta. Saya mulai boleh ya? Bulina mulai, boleh? Halo? Iya, Bu. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Belum. Nah, silakan boleh sambil minum, tapi tetap sambil lihat di layar ya. Sambil minum boleh, makan pas makan juga boleh, tapi di mute gitu, biar nanti teman-temannya nggak iri, nggak kepengen gitu. Jadi sambil makan boleh, tapi tetap sambil mengamati. Mumpung masih di rumah masing-masing. Kalau pas tatap muka, nggak boleh sambil makan. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Nanti pas tatap muka, kan minggu depan insya Allah tatap muka. Silahkan bawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing. Tidak ada kantin gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tentang tatap muka? Pakai seragam atau bebas, Bu, tatap mukanya? Ya seragam toh Stevi. Stevi seragamnya belum jadi ya. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya pada pakai seragam putih abu-abu. Seneng toh? Seneng nggak? Ibunya seneng lihat anak-anak pakai seragam, terus pada semangat belajar tuh seneng Bu Lina. Karena gue juga suka belajar. Ada lagi yang bertanyakan sebelum kita mulai ke review materi tentang eksponen dan tanya jawab? Ada? Ada lagi? Jangan lupa bawa hand sanitizer juga ya. Nanti di kelas juga disediakan, tapi juga bawa di rumah. Ya? Kan kita masuk tuh tanggal 8 hari Rabu kan, Bu? Iya, Itu betul, Faza. pakai seragam batik apa masih OSIS ya? Nah, tak cari ya tentang aturan seragam ya. Saya juga belum tahu ya. Soalnya kan sudah 1,5 tahun lebih nggak pernah lihat ya. Nanti tak tanyakan, nanti kalau infonya dan teknisnya seperti apa, nanti Bu Lina share di grup gitu ya. Iya, Bu. Nah, yang jelas nanti tetap mematuhi protokol kesehatan supaya pas PTM itu tidak berlangsung cuma sehari 2 hari. Kan ada di beberapa sekolah, di beberapa kabupaten yang baru sehari 2 hari tapi dihentikan karena kasusnya naik. Itu disebabkan karena apa? Karena tidak benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Begitu ya. Nanti kalau ada vaksin ya diikuti. Bu Lina alhamdulillah sudah vaksin dan masih hidup sampai sekarang dan semakin sehat gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang PTM-nya atau tentang apapun? Kalau tidak ada, yuk sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Bu Lina sudah berdoa selesai. Biar Bu Lina makin hafal sama anak-anak 10 MIPA 5, saya presensi dulu ya, biar namanya nanti Bu Lina tahu semua. Yuk. Aditya. Alhamdulillah hadir. Sehat Aditya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agnia? Hadir Bu. Ya, sudah sarapan Agnia? Belum. Belum. Nanti sambil makan boleh, tapi sambil diperhatikan ya. Anane. Oh, ada lagi. Andina? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Arina? Hadir, Bu. Dwi Wahyu? Dwi Wahyu. Oh ya, ini sambil Bu Lina cek presensi secara langsung, tetap mengisi presensi di link sekolah ya. Silakan sambil Bu Lina cek presensi, kalian juga ngisi presensi. Bu Lina juga sudah presensi tadi. Terus Fatih Kato Rizkia. Dwi Wahyu tadi sudah hadir ya. Terus Fatih Kato Rizkia. Hadir, Bu.
Oke, terus Jihan. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Carla, Hadir. Leani, Hadir, Bu. Maulana Rizky, Maika, Hadir, Bu. Meta, Hadir, Bu. Tinta, Hadir, Bu. Nila, Hadir, Bu. Faza, Hadir, Bu. Najwan Danendra, Hadir, Bu. Nevia, Hadir, Bu. Naisa, Hadir, Bu. terus Niam Dava, halo Niam, halo Niam Dava, nah itu jangan di mute, unmute dulu baru bicara, biar Bunya juga kenal sama Niam Dava nih. Niam kalau di WA Bunya nggak pernah balas. Yuk Niam Dava, halo Niam Dava, udah. Nurul Hidayah, Hadir, Bu. Nurul Hidayah nanti habis ini WA Bulina ya. Nggih. Tenang loh ya, Dina tunggu. Rifda Januar, Hadir, Bu. Rinaila, Hadir, Bu. Sela Ayu, Sela Ayu, Hadir, Bu. oke, Siti Anissa, Hadir, Bu. Sulistianingrum, Hadir, Bu. Wira, Hadir, Bu. Tevi, Hadir, Bu. oke, alhamdulillah. Yuk, saya siapkan kertasnya dulu. Hari ini kita akan review materi. Sebelum review, Bunda tanya, selama hampir 2 bulan ini kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang ingin menyebutkan kita selama 1 bulan belajar apa? Persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial. Oke, boleh seperti itu. Ada lagi, ada persamaan eksponensial, ada pertidaksamaan eksponensial. Terus apa lagi? Fungsi? Grafik eksponensial. Betul, grafik fungsi eksponensial. Terus ada lagi yang dipelajari? Ada 4 materi yang kita pelajari di hampir 2 bulan ini. Ayo. Nah, materinya kita review sebentar, terus nanti siapkan itu. Siapkan pertanyaannya di LKS halaman berapa atau punya soal dari manapun itu juga boleh ditanyakan. Bentar saya tak share screen dulu. Oke. Oke. Nah, ini ya. Kita kemarin belajar tentang fungsi eksponensial dulu. Biar saya bisa tahu siapa yang bicara. Dan makin kenal dengan kalian. Bentar. Oke. Yuk, kita
Kemarin belajar tentang fungsi eksponen nih. Fungsi eksponen. Fungsi eksponensial yang kemarin X itu dipetakan kepada Fx, kepada F gitu ya. Nah, Fx-nya itu sama dengan A pangkat X. Dengan A-nya lebih dari 0. Contohnya, kalau Bu Lina punya Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, maka F3 sama dengan apa? Ada yang bisa menjawab F3 itu apa? F3 sama dengan apa? Aditya barangkali? F3 sama dengan apa, Dit? 2 pangkat 3. Betul, 2 pangkat 3. Sebentar, layarnya kok mati. 2 pangkat 3. Betul sekali. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3? 8. 8. Gitu ya, nanti X-nya tinggal diganti. Di sini X, ya ini kita ganti X. Di sini 3, ya kita ganti dengan 3. Nah, selanjutnya itu grafik fungsi. Kalau menggambar grafik, ya nanti tinggal dilihat apakah dia monoton naik atau monoton turun grafiknya. Bentar, tak bukakan filenya saja. Ada di sini. Ini ada grafiknya nanti dulu, yang udah ada di sini dulu deh, persamaan dulu. Persamaan eksponensial ya, kita review sebentar ya. Nanti tanya jawab soal silahkan. Mau tanya Bu, saya mau tanya halaman ini, boleh langsung. Nah, persamaan eksponensial kita punya beberapa bentuk. Ada 6 bentuk ya. Bentuk yang pertama, kalau dia A pangkat Fx sama dengan 1, berarti Fx-nya sama dengan 0. Persamaan eksponensial ada 6 bentuk. Yang pertama, kalau A pangkat Fx sama dengan 1, pastilah Fx-nya pangkat 0. Gitu ya. Dengan A-nya di sini harus lebih dari 0 dan A bukan 1. Nah, berikutnya yang kedua, kalau punya A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Arina? Kalau A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, yang terjadi apa? Maka Fx sama dengan Gx. Betul, Fx sama dengan Gx. Yang ketiga, kalau A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, yang terjadi adalah Fx sama dengan P. Fx sama betul. dengan P. Fx sama dengan P. Kita perhatikan saja. Di sini sudah A, di sini sudah A. Basisnya sama. Otomatis kita tinggal menyamakan pangkatnya. Yang keempat, bentuk yang keempat. Yang keempat, bentuknya adalah kalau kita punya A pangkat Fx, A pangkat Fx, terus B-nya juga pangkat Fx, kita lihat di sini basisnya tidak sama. Di sini A, di sini B. Nah, otomatis yang terjadi adalah basisnya beda. Fx-nya pangkat, Fx sama dengan 0. Betul. Contohnya kayak 3 pangkat 0 itu berapa? 3 pangkat 0? 1. 1. Nah,
1 itu juga 5 pangkat 0. Jadi kalaupun ini berbeda, yang jelas pangkatnya itu 0. Biar kita sama dengankan. Ya, bentuk yang kelima ini lumayan banyak nih yang bentuk kelima. Bentuk yang kelima, kalau kita punya hx dipangkatkan dengan fx sama dengan hx dipangkatkan dengan gx. Pertama lihat dulu, kemungkinan yang pertama dulu nih. Basisnya sudah sama belum? Basis sudah ya. Sudah. Basisnya sama-sama hx. Sama-sama hx. Sama-sama hx nih basisnya. Kita tinggal langkah pertama, samakan pangkatnya. Pangkat di ruas kiri siapa? Ismail. Ismail. Pangkatnya di ruas kiri siapa? Ismail Afghani. Halo. Halo Ismail Afghani. Ya sudah, yang lain dibantu ya. Waalaikumsalam. FX. Fx. Ya, Ismail udah mulai bicara nih. Pangkat yang kanan? Gx. Gx, betul. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah basisnya, kita amati pangkatnya. Pangkatnya ya semua ya. Nah, kita amati pangkatnya. Ke pangkatnya. Saya balik ini. Nah, basisnya sudah kita samakan. Sekarang kita amati basisnya. 1 dipangkatkan 8 sama dengan berapa? 1 pangkat 8? 1. 1 pangkatkan 9? 1. Nah, berarti hx-nya itu adalah 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun juga, hasilnya 1. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Sekarang kemungkinan yang ketiga. Yang ketiga, sekarang saya tanya, negatif. 0 dipangkatkan 4, berapa? 0. 0. 0 pangkat 10? 0. 0 juga. Nah, tapi kalau 0 pangkat negatif 4, artinya kan 1/0 pangkat 4 ya. Ini tidak ada. Nah, berarti kemungkinan yang ketiga, hx-nya adalah 0. Tapi dengan catatan, fx-nya itu harus positif dan gx-nya juga harus positif. Kemungkinan yang keempat apa hx-nya? HX sama dengan -1. Betul, hx sama dengan -1. Sekarang saya tanya nih, -1 pangkat 3 berapa? -1. -1 lah, -1 pangkat 5. -1. -1 pangkat 2. 1. -1. 1 ya, -1 pangkat 2 ya. -1 kali -1 Ya. hasilnya 1. Nah, -1 pangkat 4. 1. 1. Nah, kita lihat kalau di sini -1, biar hasilnya itu sama, pangkatnya harus sama-sama apa ini? Ganjil. Ganjil. Nah, fx dan gx sama-sama ganjil atau perhatikan yang ini. 2 sama 4 itu apa itu? Genap. 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 Nah, berarti ini atau fx Sama-sama dan gx. genap. Betul. Nah, ini ada 4 kemungkinan kalau ada fungsi dipangkatkan dengan basisnya sama. Ada pertanyaan untuk kemungkinan bentuk kelima? Ada atau tidak? Bentuk kelima? Tidak ada, tak lanjutkan ke bentuk keenam. Bentuk keenam ini nanti bentuknya adalah kuadrat. Kita punya bentuknya adalah
A, di sini saya punya P pangkat Fx dikuadratkan ditambah B, ini P pangkat Fx ditambahkan dengan C sama dengan 0. Ini nanti kita misalkan P sama dengan P pangkat Fx-nya itu sama dengan Y. Berarti kita punya AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu kita cari menggunakan pemfaktoran boleh atau dengan rumus A, B, C. Nah, itu materi persamaan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Soal boleh. Bu, nomor 6 kasih contohnya lagi, Bu. Nomor 6 mau dikasih contohnya? Oke. Iya. Nah, daripada saya ngarang soal lama, silahkan dibuka di halaman berapa ya? Di halaman 34, nomor 14. Halaman 34, nomor 14. Yuk, tolong dibacakan. Tadi siapa yang bertanya? Daripada saya nulis soal kan lama. Tak bukakan di sini. Ya, contoh nomor 6. Tolong dibacakan. Halo, tadi siapa yang bertanya? Saya, Bu. Saya, jangan saya dong, nama dong. Banyak ini. Maika, Oh, Maika. Oh, Maika, yuk tolong dibacakan. Halaman 34, nomor 14. 9 pangkat X min 4. Penyelesaian dari Penyelesaian persamaan 9 pangkat X min 4 dikali 3 pangkat X plus 1. Ditambah 27 sama dengan 0. Nah, dari ini kita lihat, kan yang dimisalkan apa? Apakah 9 pangkat X-nya atau 3 pangkat X? Yang dimisalkan yang mana? Yang paling sederhana yang dimisalkan. Apakah 9 pangkat X atau 3 pangkat X? Yang dimisalkan? 3 pangkat X. Nah, betul. Misal 3 pangkat X itu sama dengan P. Nah, di sini kita punya 9 pangkat X. Nah, 9 pangkat X itu artinya 9, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Ini dikalikan. Ingat, kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Ini perkalian bilangan real itu bersifat komutatif. Sehingga Bunda boleh tulis A pangkat N dikalikan M. Ditulis juga A pangkat N dipangkatkan M. Berarti di sini kita bisa tulis 3 pangkat X dipangkatkan 2. Nah, 3 pangkat X tadi dimisalkan apa? 3 pangkat X dimisalkan sebagai P. Nah, yuk siapapun boleh jawab. Jangan malu-malu, jangan sungkan, jangan ragu. Kalau salah nggak akan dimarahi kok, tapi diajari. Oke ya. Ini P, ada kuadratnya, ya tulis P kuadrat. Nah, kita punya lagi 3 pangkat X plus 1. Nah, masih ingat sifat ini? Kalau A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya apa? A pangkat N plus N plus M N. tambah N. Berarti, kalau begitu, 3 pangkat X plus 1 boleh ditulis sebagai 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Gitu ya, dipisah gitu ya. Nah, 3 pangkat X tadi dimisalkan sebagai apa? P. P. Nah, 3 pangkat 1 berapa? 3. 3, betul. Nah, sekarang P kali 3. P kali 3 berapa? 3P. 3P. Nah, sudah pemisalannya selesai nih. Kita kembali lagi ke sini. 9 pangkat X ditulis sebagai apa?
kuadrat. P kuadrat. Ditulis 4 kali 3 pangkat X plus 1. Ditulis apa sekarang? 3P. P. Oke, 3P. Nah, sebentar ya. Tambah 27 ya, tulislah tambah 27. Nah, kali kurang tambah yang dikerjakan yang mana dulu? Jaluk untuk ini iPhone. Jadi ngerti yang ngantuk? 4 kali Eka? 3P. 4 kali 3P. Apa ada apa, Eka? P kuadrat min 12P ditambah 27 sama dengan 0. Sudah, kita tinggal memfaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Gimana, Kak? Jika dikali sama dengan 27. Oke, kalau dikalikan itu 27, kalau ditambah 12. Men 12. Tambah min 12 ya. Ayo Kak, berapa Eka? 27 itu berapa? Berapa kali berapa? Ini Eka Ananda. Sudah. 9 kali min 3. Betul, min 9 kali min 3. Min 9 kali min 3. Tulislah di sini. P min 9 dikali P min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Kalau difaktorkan apa berarti? P min 9 sama dengan 0. Atau P min 3 sama dengan 3. sama dengan 0. Betul artinya. Yuk, kalau P min 9 sama dengan 0, P sama dengan apa? 9. P sama dengan 9. Atau P-nya sama dengan 3. Nah, tadi P itu pemisalan apa? 3 pangkat X. Hati-hati, Pangkat bukan X. 3 kuadrat, 3 tapi pangkat X. kembalikan lagi ke dalam bentuk X. 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu 3 pangkat berapa? 2. 3 pangkat 2. Pertanyaan sekarang, basisnya sudah sama? Sudah. Karena sudah sama, ambil pangkatnya di masing-masing ruas. Apa pangkatnya? X sama dengan 2. Betul, X sama dengan 2. Nah, kita balik lagi yang kedua nih. P tadi 3 pangkat X. 3 itu 3 pangkat 1. Basisnya sudah sama? Sudah. Karena sudah sama, kita ambil pangkatnya. Pangkat di ruas kiri siapa? X sama dengan 1. Sudah, X sama dengan 1. Nah, HP itu dalam bentuk X, bukan dalam bentuk pemisalannya. Kemarin pas saya mengoreksi yang tugas persamaan, ada yang nulisnya P sama dengan 9 sama P sama dengan 3. Itu benar, tapi belum selesai. Jadi selesaikanlah sampai X gitu ya. Berarti HP-nya berapa? 9 sama 3 apa 2 sama 1? 2 sama 1. Oke. Kita urutin dari yang terkecil. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan? Silahkan LKS halaman berapapun boleh ditanyakan. Mumpung masih boleh bertanya. Pas ulangan enggak boleh, curang namanya. Nomor 7, Bu. Nomor berapa, Fatika? 7. Halaman? 33. Oke. Bentar ya. Nomor 7 ini tentang grafik ya. Grafik fungsi. Ini benar Fatika ya. Grafik fungsi G, X. Nah, ini sebenarnya materi translasi
Itu nanti dibahas di kelas 11, tapi nggak apa-apa. 3 pangkat X ditambah 1 dikurangi 5 dapat diperoleh dari grafik fx sama dengan 3 pangkat X dengan cara, gitu ya. Nah, ini itu kan translasi itu adalah pergeseran. Jadi digeser gitu loh. Translasi itu pergeseran. Nah, 3 pangkat X sudah tahu ya, grafik 3 pangkat X ya. Pertama kita gambar dulu 3 pangkat X-nya. Grafik 3 pangkat X, kalau 0 kan 1. Ini monoton naik apa monoton turun? Satu, 2, 3. Nanti buat tabelnya ya boleh. Kalau di sini min 1, pasti jawabannya kan sepertiga ke sini. Nah, ini monoton naik ya, karena 3 basisnya. Ini 2, 3, sini. Grafiknya kan gini. Nah, kemudian ini maunya ditambah 1. Kalau ditambah 1, ini X, ini 3Y sama dengan 3 pangkat X, yang ini Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 dikurangi 5 di sini aja. Jadi ini tinggal kita geser, itu geser kemana grafiknya gitu. Ada gambarnya. Kalau X-nya 0 kan sama ya di sini. Jawabannya 3 pangkat 0 berapa? 3 pangkat 0? Kok 3 pangkat 0, 0? Ayo. 1. 1. Kalau di sini, kalau X-nya 0, 3 pangkat 1. Kan 3 pangkat 1, 3 ya. Kalau di sini, 3 pangkat 1, 3. 3 dikurangi 5. Dikurangi 5 berarti min 2 gitu. Terus selanjutnya ini kalau 3 pangkat 1 kan 3. Di sini 3 pangkat 2 9 dikurangi 5 ketemu 4. Nah, ini plus 1 kan ini bertambah kan? X-nya bertambah jadi 3 kan? Pas 0. Iya. Sebentar. Nah, sebentar. Itu berarti pas 0 jadi naik jadi 3 ya. Nanti berkurang lagi menjadi 5. Jadi min 2. Nah, berarti perubahannya nanti ke sini juga. Nah, X-nya, Y-nya kan jelas dia berkurang 5. Berarti kan ini XY. Jadi yang ini nanti 0 min 5, translasi yang kedua. Tapi translasi yang pertama ya bertambahan X itu nanti 1 min 1 0. Tapi saya bingung menjelaskannya sih. Min 1 0. Menjelaskannya karena ini dasarnya kelas 11 dulu materinya. Oke, nanti ini coba tak buatin video sendiri ya, dengan dasarnya. Dasarnya harus tahu, translasi itu pergeseran. Jadi grafiknya digeser kemana gitu. Kalau ini C1 jadi ketiga, jadi naik lagi ketiga. Terus nanti digeser ke bawah. Geseran kedua, ini minus 2, kita lihat di sini. Jadi ini digeser ke kiri sebanyak satu satuan. Ini digeser ke kiri sebanyak satu satuan. Terus nanti ini digeser ke bawah satu satuan. Tak lihatkan gambarnya.
Atau lihat grafiknya juga boleh, X plus 1 gitu. Bentar. Ini nih. Ini. Y sama dengan A pangkat XP ditambah Q. Artinya kalau plus P, ini kan X plus P. Artinya ini sama dengan 0, ini sama dengan X sama dengan minus P. Artinya digeser translasi. Translasinya, pergeserannya adalah min P, 0. Gitu. Kalau di sini Y sama dengan P langsung. Berarti nanti translasinya 0, Q. Y sama dengan Q langsung kan? Duh, ini macet. Nah, gini. Nah, perhatikan ke Wolfram Alpha GeoGebra. Tak jelaskan dari sini. Nanti kelas 11 pas bab translasi lebih jelas lagi. Sebentar. Y sama dengan 3 pangkat X. Ini kan ini yang warna hijau ya. Terus yang berikutnya adalah Y sama dengan 3 pangkat X plus 1 kurangi 5. Nah, ini yang warna hijaunya kok hilang? Nah, perhatikan ini yang warna hijau sama yang warna biru. Nah, dia dapat dari mana sih? Kita lihat saja. Kalau yang angka ini, kan ini 0,1. Jadinya 0,-2. Dia geser 5 satuan ke bawah. Jadi min 5. Aduh, saya bingung jelasinnya kalau grafik. Kita bahas soal berikutnya aja ya. Itu dasarnya kelas 11. So. Oke, mau bahas nomor berapa lagi? 13. Nomor berapa? 13 halaman 34. Oke, nomor 13 dibacakan yuk. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat min 3x min 3x min 3 dipangkatkan dengan x plus 2 ya sama dengan 2x kuadrat terus min 3x min 3 pangkat 2x plus 5. Nah, pertama kita lihat basisnya dulu yuk, kemungkinan yang pertama. Basisnya sudah sama? Sudah sama belum? Saya salah nulis. Sudah sama ya, ini min 3 ya. Nah, karena basisnya sama, kita lihat, kita tinggal samakan pangkatnya. Pangkat yang ruas kiri siapa? Pangkat ruas kiri? X plus 2. Pangkat ruas kanan? 2x plus 5. 2x plus 5. Oke, nah kita selesaikan. Nanti apa? X min 2X sama dengan 5 min 2. Berarti min X sama dengan 5 min 2? 3. Berarti X-nya sama dengan Min 3. Min 3 ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, karena sudah kita samakan pangkatnya, kita lihat basisnya. Basis berapapun pangkatnya, berapapun pangkatnya, 1 itu pasti hasilnya 1 gitu. Nah, berarti kita samakan dulu. 2x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 1. Berarti kita taruh semua di ruas kiri. 2x kuadrat min 3x min 3, terus 1 min 1 sama dengan 0. 0. Yuk selesaikan. 2x kuadrat min 3x min 4 Sama dengan 0.
0. 0. 0. Karena di sini kan ini nggak bisa tuh difaktorkan. Kalau dikali min 8, kalau ditambah min 3 kan tidak ada. Berarti kita pakai rumus ABC. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Di sini A-nya siapa? A itu yang nempel dengan X 2X. kuadrat. 2 saja. Yang angka yang nempel, koefisien yang nempel X kuadrat. Nah, B-nya siapa? Negatif. Min 3. Min 3. C-nya siapa? Min 4. Min 4. Min Kita tinggal taruh di sini. X1,2 sama dengan min B, berarti min 3. Ditambah plus minus B kuadrat min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1. Kali A-nya siapa? 2. A-nya 2. C-nya? Min 4. Min 4. Min 4 dibagi dengan 2A. 2 kali 2. 2 kali 2. A-nya 2 ya. Nah, kita lanjutkan ke sampingnya. Berarti X1, 2 sama dengan min 3 berarti? 3. Oke, 3 ditambah kurang. Min 3 dikuadratkan 9. Ditambah 4 kali 2 kali 4. Itu adalah 30. Berapa? 32. 32 dibagi dengan 4. 4. Nah, di sini berarti kita punya X1, 2 itu sama dengan 3 plus minus akar 9 tambah 32. 41. Betul sekali, 41 dibagi dengan 4. Nah, berarti kita tulis X1 sama dengan 3 ditambah akar 41. Atau kalau mau urut dari yang terkecil, 3 dikurangi akar 41 dibagi 4. X2-nya 3 plus akar 41 per 4. Itu kemungkinan yang kedua. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga. Saat basisnya sama dengan 0. Dengan syarat pangkatnya harus positif. Sebentar agak macet. Kita tambahin dari sini saja. Ya. Kemungkinan yang ketiga. Tadi basisnya siapa? 2x kuadrat terus Min 3X. 3x terus min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan lagi. Kan nggak bisa tuh ini difaktorkan. Karena ini kita tidak bisa cari kalau yang dikali min 6 ditambah min 3. Kan nggak ada bilangan bulat yang seperti itu. Berarti kita faktorkan lagi. X1, 2 sama dengan apa tadi kalau rumus ABC? Min B. Min B terus? Plus minus akar B kuadrat min kali AC. Kali AC. Dibagi dengan 2. 2. Yuk, terus A-nya siapa? B-nya siapa? C-nya siapa? A sama dengan 2, B sama dengan min 3, C sama dengan min 3. Oke, betul. Lanjutkan ke sini yuk. Min B. Berarti min 3 ditambah kurang B kuadrat. Min 3 dikuadratkan. Terus min 4 kali A-nya 2. 2. C-nya Min 3. min 3 dibagi dengan 2 kali 2.
Nah, min 3. Berarti berapa? 3. 3. Plus minus. Akar. Min Ya, benar tuh. 9. Terus? 9. 4 kali 2? 8. Terus min 8 kali min 3 plus 24 dibagi dengan 4. Nah, ini sama dengan 3 plus akar, plus minus 33/4. Nah, berarti di sini X1-nya 3 min akar 33 dibagi 4, X2-nya 3 plus akar 33 dibagi 4. Tapi ingat, ini syaratnya si pangkat harus positif. Karena di sini basisnya 0. Nah, pangkatnya kan X plus 2 tuh. Terus sama pangkatnya lagi 2X plus 5. Nah, ini kita masukkan. Kita substitusi X. X-nya kita ganti. 3 min akar 33 dibagi 4, ini ditambah 2. Ini artinya, tak samakan penyebut 4, 3 dikurangi 33, ditambah 8. Itu kan berarti 11 min akar 33/4. Nah, ini kan positif ya, karena 33 itu 5, sekian, jadi masih positif. Terus kalau ini jelas positif, ini 2 dikali X, ini kan udah positif, dikalikan bilangan positif, ditambah positif, pasti hasilnya positif. 3/4 ditambah 5. Tak coret dapat 2, berarti 3 plus akar 33 dibagi 2, ditambah 10/2. Ini kan 13 per akar 33/2, ini positif. Karena ini sama-sama positif, maka X1 sama dengan 3 min akar 33/4 dan X2 sama dengan 3 plus akar 33/4 merupakan solusi. Ada pertanyaan untuk solusi yang ketiga? Masih ada kemungkinan yang keempat nih. Ada pertanyaan atau lanjut ke kemungkinan keempat? Kemungkinan yang keempat basisnya sama dengan apa? 1, 0, setelah 0 berarti min 1. Betul, Fatikatur Rizkia. Gulina manggilnya apa nih? Panggilannya Fatikatur Rizkia, biar akrab. Aktif nih. 2x kuadrat min 3x min 3 ini sama dengan min 1. Pindah ruas yuk. 2x kuadrat min 3x min 3 plus 1. Min 3 plus 1 sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali, itu min 4. Kalau ditambah, itu min 3. Berarti 2x dibagi 2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, yuk cari dua bilangan itu. Kalau dikali min 4 ditambah min 3. Berapa sama berapa? 4 itu berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Coba yuk 2 kali 2. Bisa nggak ini biar ketemu negatif 3? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau tidak bisa berarti pilihannya salah. Berarti harus memilih angka lain. Nah, 1 kali 4. 1 kali 4. Tapi karena ada negatifnya, salah satu pilih yang negatif. Si 1 apa si 4? Min 4. Nah, min 4, betul. Nah, ini kita cek sudah benar, sudah benar. Taruhlah ke sini. Plus 1, min 4, gitu. Nah, yang bisa dibagi 2, bagian yang belakang. Bagilah dengan 2 dulu yang belakang. Gitu. Berarti kita punya
2x plus 1 dikalikan dengan x min 2. Sama dengan 0. Berarti kita punya 2x plus 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1 per 2. Di sini x sama dengan 2. Nah, kita substitusi perolehan x ini ke dalam pangkat. Kalau x sama dengan min setengah, substitusi ke pangkatnya dulu. Pangkat yang ruas kiri adalah x plus 2. Di sini kan min setengah tambah 2. Ketemulah min 1 tambah 4 per 2. Ini 3 per 2. 3 per 2 itu bukan genap, bukan ganjil. Berarti ini sudah bukan solusi yang x sama dengan min setengah. Terus pangkat yang berikutnya adalah 2x plus 5. Berarti 2 dikalikan dengan 2 dikalikan min setengah tambah 5. Ini berarti min 1 tambah 5. Kan ketemu 4. Ini genap. Tapi kan jenis paritasnya nggak sama. Berarti bukan solusi saat x sama dengan min setengah. Nah, berikutnya kita substitusi yang x sama dengan 2. Kan kita substitusi tuh ke x plus 2. Berarti 2 tambah 2 ketemu 4. 4 genap apa ganjil? Genap. 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 4 itu genap. Nah, substitusi juga ke pangkat yang ruas kanan. Pangkat ruas kanan siapa? 2x plus 5. Nah, 2x plus 5 sama dengan 2 kali x-nya ganti 2 ditambah 5. Kan 4 tambah 5. 4 tambah 5 berapa? 9. 9 genap apa Sembilan. ganjil? Ganjil. Ganjil. Nah, karena ini berbeda paritasnya, genap sama ganjil, maka x sama dengan 2 bukan solusi. Ini juga berbeda. Maka x sama dengan min setengah juga bukan solusi. Yang solusi mana? Yang solusi kita peroleh dari kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3. Ini solusi. Nah, terus berikutnya lagi. Bentar. Terus ini yang solusi. Terus ini juga solusi. Jadi ada 5 solusi. Jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Ada pertanyaan atau ada yang ingin diulangi? Halo, apakah ada pertanyaan? Nanti yang pertanyaannya Fadika Turisya yang nomor 7 tak buatkan video. Tak jelasin dulu dari dasarnya apa itu translasi. Terus nanti perubahan dari setiap grafiknya seperti apa. Itu ya. Yuk, nomor 13 ada pertanyaan enggak? Atau ada lagi pertanyaan? Satu soal lagi mungkin boleh? Atau cukup? Halo? Ada pertanyaan atau ada yang ingin diulangi? Najwan dan Indra sudah paham? Najwan sudah paham? Sudah, Bu. Ya sudah, saya pengen tanya nih sama Najwan nih. Kalau 6 pangkat X sama dengan 36, maka nilai X-nya berapa, Najwan? Berarti kita ubah dulu ya, Najwan, ruas kanannya ya. 36 itu 6 pangkat berapa, Najwan? 36 itu 6 pangkat? 6. 36 kok 6 pangkat 6? 36 itu artinya 6 kali 6. Nah,
Karena 6-nya ini berulang sebanyak 2, maka 6 pangkat 2. Begitu Najwa. 6 pangkat 2. Nah, kalau belum paham, tanyakan saja. Nanti diajarin. 6 pangkat 2. Begitu. Nah, basisnya sudah sama belum? Basisnya sudah 6 pangkat belum Najwan? Sudah 6 pangkat belum Najwan dan Indra? Najwan. Malam. Nah, ini sudah 6 sama dengan 6 belum? 6 pangkat sama dengan 6 pangkat belum? Belum. Tolong dibaca dong. Dibaca soalnya ini. Tolong yang Bulina kotak merah ini dibaca nih. Dibaca dulu yuk. Yang ruas kiri. Ayo Najwan. Najwan. Dibaca ayo. Ini bacanya apa ini? 6 pangkat. X. Terus yang ruas kanan sama dengan 6 pangkat. 2. Nah, dirasakan tuh pas membaca, apakah Najwan sudah membaca 6 pangkat sama dengan 6 pangkat? Sudah belum? Sudah belum, Najwan? Halo, Najwan. Apakah sudah membaca 6 pangkat, 6 pangkat? Nah, berarti tinggal diambil pangkatnya Najwan. Yang ruas kiri pangkatnya siapa? Yang ruas kiri pangkatnya? 36. Saya cuma lihat pangkatnya kok. Ini kan bacanya 6 pangkat X. Kan gitu tadi Najwan bacanya. Ini sama dengan 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2. Itu 6-nya adalah basis atau bilangan pokok. 2 adalah si pangkat. Nah, Bulina tanya, pangkat di ruas kiri itu siapa, Najwan? X. X, betul. Sama dengan pangkat di ruas kanan. Siapa pangkat di ruas kanan? 2. 2. Selesai, X sama dengan 2. Nah, kalau masih belum paham, bertanyalah, nanti akan diajari. Begitu ya, Najwan ya. Dan teman-teman yang lain ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan tidak? Sebentar. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup, maaf ya kalau tadi ada yang belum terjawab karena saya juga agak bingung menjelasinnya karena materi dasarnya itu kelas 11 gitu. Ini tak coba jelasin secara dasar, secara dari dasarnya. Ada pertanyaan? Siapapun boleh bertanya, silakan. Karena ini sudah waktunya habis dan kalian harus melanjutkan pelajaran PKN gitu ya. Benar. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis juga, Bulina akhiri ya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, barangkali yang pertidaksamaan atau grafik, tanyakan lewat WA dan sertakan coretannya. Sampai jumpa Rabu depan pas pertemuan tatap muka, dan sampai jumpa di hari Kamis di pembelajaran matematika minat kelas 10. Bulina tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Semoga sukses ulangannya ya. Ya.